Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai prototipe model kepemimpinan kepala sekolah. Dengan materi yaitu mendeskripsikan prototipe model kepemimpinan kepala sekolah. Adapun anggota dari kelompok 9, yaitu dengan saya sendiri, Novianti Hoirunisa, dengan NIM 1801025421. Dan saya Aulia Widyamurti dengan NIM 1801025357. Saya Tiko Hoirunisa dengan NIM 1801025499. Saya Gitalia Putri Oktaviani dengan NIM 1801025123. Kami di sini dari kelompok 9 merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Aulia Widyamurti. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota, organisasi, serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dari pengertian tersebut, yaitu proses, pendayagunaan seluruh sumber organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan, definisi dan hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Di dalam satu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara 2 orang atau lebih, di dalam melibatkan proses mempengaruhi, di mana pengaruh yang disengaja digunakan oleh pemimpin terhadap para bawahan. Kepemimpinan dalam manajemen sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks untuk melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan memimpin sekolah agar tercapainya tujuan sekolah. Tugas kepemimpinan kepala sekolah secara umum: meningkatkan diri dan staf secara profesional, meningkatkan pengajaran di kelas, menyusun dan meningkatkan program pendidikan di sekolah, memberikan bimbingan dan meningkatkan disiplin, menumbuhkan profesi dan bidang kerja masing-masing, mengusahakan hubungan dengan masyarakat. Tugas pokok kepala sekolah. Menurut Mulyono, adapun kegiatan pokok yang harus diemban kepala sekolah itu ada 7, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengadakan staf, mengarahkan atau orientasi sasaran, mengoordinasi, memantau, dan menilai atau evaluasi. Tugas dan tanggung jawab yang pertama dan utama dari pimpinan sekolah adalah menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri, dan bagi masyarakat luas penggunaannya. Seorang pemimpin sekolah harus dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Selanjutnya, ada fungsi manajemen kepala sekolah. Kepala sekolah bekerja sama dengan melalui orang lain. Work with and through other people. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan
atau responsible and accountable. Kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Managers balance competing goals and set priorities. Yang keempat, harus berpikir secara analitik dan konseptual. Must thinking analytic and conceptual. Yang kelima, kepala sekolah sebagai juru penengah atau kepala sekolah adalah seorang diplomat. Yang ke-8, kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil keputusan yang sulit atau make difficult decision. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan kepala sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, kepala sekolah akan dihadapkan kepada sikap para guru, staf, dan para siswa yang punya latar belakang berbeda-beda, sehingga terkadang konflik pun terjadi. Dalam menghadapi hal ini, kepala sekolah harus bersifat adil, tidak ada pihak yang dikalahkan atau dianak-emaskan. Sugesti atau saran sangat diperlukan bawahan dalam melaksanakan tugas. Kepala sekolah bertanggung jawab memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan oleh para guru, staf, dan para siswa. Kepala sekolah juga berperan sebagai katalisator. Selanjutnya di sini ada manajemen untuk meningkatkan kualitas. Dalam manajemen ini mempunyai 2 keterampilan pokok. Yang pertama, keterampilan memimpin atau kepemimpinan. Yang kedua, keterampilan mengelola atau manajerial. Yang efektif, yang pertama, kepala sekolah yang adil dan tegas dalam mengambil keputusan. Kedua, kepala sekolah yang membagi tugas secara adil kepada guru. Yang ketiga, kepala sekolah yang menghargai partisipasi staf. Yang keempat, kepala sekolah memahami perasaan guru. Yang kelima, kepala sekolah yang memiliki visi dan berupaya melakukan perubahan. Yang keenam, kepala sekolah yang terampil dan tertib. Yang ketujuh, kepala sekolah yang berkemampuan dan efisien. Yang kedelapan, kepala sekolah memiliki dedikasi dan rajin. Yang ke-9, kepala sekolah yang tulus. Yang ke-10, kepala sekolah yang percaya diri. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat memberikan rasa aman terhadap para guru, staf, dan para siswa. Seorang kepala sekolah selaku pemimpin akan menjadi pusat perhatian. Kepala sekolah adalah sumber semangat para guru, staf, dan para guru. Kepala sekolah harus memberi semangat kepada para guru, staf, dan para siswa, agar mereka memahami tujuan secara antusias, agar tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah juga harus menghargai apapun yang dihasilkan oleh para mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya. Menurut Rifai 2008, bahwa pemimpin yang efektif memiliki sejumlah kriteria, yaitu yang pertama, jujur, yang kedua adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga memiliki integritas, memiliki kearifan, ketujuh bertanggung jawab, 8 kompeten, 9 memahami kebutuhan pengikutnya, 10 memiliki keterampilan interpersonal. Yang ke-11, memiliki kebutuhan akan prestasi. Yang ke-12, mampu memotivasi dan memberi semangat. Ke-13, mampu menyelesaikan masalah. Ke-14, memiliki kemampuan untuk meyakinkan. Ke-15, memiliki kapasitas untuk menang. Ke-16, memiliki kapasitas untuk mengelola, memutuskan, menentukan prioritas. Yang ke-17, mampu memegang kepercayaan. Yang ke-18, memiliki pengaruh. Yang ke-19, mampu beradaptasi dan memiliki fleksibilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atiko Khairunisa. Selanjutnya, sekolah yang berhasil itu. Yang pertama ada keterkaitan terhadap perbaikan pengajaran. Yang kedua, pengetahuan dan partisipasi yang kuat dalam aktivitas kelas. Yang ketiga ada pemantauan terhadap penggunaan efektivitas waktu pembelajaran. Yang keempat, usaha membantu
efektivitas program tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran. Yang kelima, ada memiliki sikap positif ke arah para guru, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, dan para siswa. Tabel indikator. Indikator kepemimpinan pembelajaran yang harus dicapai kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama ada pelaksanaan atau tindakan secara kolektif harus dilakukan sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, mengakomodir suatu konsep rumusan tujuan untuk mencapai standarisasi yang tinggi dalam pencapaian sekolah. Yang ketiga, mengembangkan sekolah atau madrasah dalam upaya menjadikan organisasi pembelajaran. Yang keempat, menciptakan kultur dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif. Yang kelima, menjadi contoh seorang pemimpin yang inspiratif. Yang keenam, memfasilitasi kerjasama dalam rangka mengkolaborasi warga sekolah. Yang ketujuh, mengelola secara optimal dan mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai dengan visi misi yang dicanangkan. Tabel indikator kepribadian kepala sekolah yang harus dicapai. Yang pertama, memiliki budaya etik yang tinggi seperti disiplin, berwibawa, santun, berakhlak, berbudi, dan egaliter. Yang kedua, melakukan tupoksi dengan membumikan kultur yang jujur, terpercaya, konsisten, bermutu, dan ikhlas atau tulus dalam mengembang tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki sikap transparan sebagai fungsional kepala sekolah. Yang keempat, bersikap teladan juga mempunyai kontrol emosional positif dalam memimpin. Yang kelima, partisipatif dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang keenam, berjiwa peduli terhadap kepentingan apapun. Yang ketujuh, merekonstruksi hubungan sekolah atau madrasah kepada lembaga eksternal guna memperkaya informasi dan gagasan baru yang bisa diaktualisasikan di sekolah atau madrasah. Keterampilan kepala sekolah. Ada 3 macam keterampilan yang harus dimiliki kepala sekolah untuk menyesuaikan kepemimpinannya. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan organisasi. Yang kedua, keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi, dan memimpin. Yang ketiga, keterampilan teknik, yaitu keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ditanda dengan pola perilaku tugas rendah dan pola perilaku tentang rasa rendah. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan laissez-faire sedikit sekali perhatiannya baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru maupun karyawan. Kepala sekolah bersikap acuh tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif ditandai dengan pola perilaku tugas rendah dan pola perilaku tanggung jawab rasa tinggi. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan partisipatif benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru dan karyawan dan berupaya untuk mengembangkan potensi mereka agar dapat mencapai pertumbuhan secara maksimal, baik pertumbuhan pribadi atau personal maupun pertumbuhan jabatan atau profesional growth. Selanjutnya akan dibacakan Novianti. Gaya kepemimpinan demokratis ditandai dengan pola perilaku tugas tinggi dan pola perilaku tenggang rasa tinggi. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan demokratis besar sekali perhatiannya
baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru maupun karyawan. Dalam kepemimpinan demokratis, kepala sekolah berperan aktif dalam menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing guru dan karyawan, dan tetap melakukan pengawasan dalam proporsi yang memadai. Keempat, ada gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis ditandai dengan pola perilaku tugas tinggi dan pola perilaku tenggang rasa rendah. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan otokratis dalam segala pola perilakunya bersifat direktif, mengutamakan status formal yang didudukinya, dan perhatian sepenuhnya dipusatkan pada tercapainya tujuan sekolah secara maksimal, dengan sedikit sekali memperhatikan kebutuhan personal guru dan karyawan. Selanjutnya, dari presentasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Menurut Stoner, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan dalam penerapan manajemen sekolah memerlukan dua keterampilan, yaitu keterampilan memimpin dan keterampilan mengelola kepemimpinan dan misal. Pelaku kepemimpinan dalam melaksanakan keterampilan ini memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sekolah. Perilaku kepemimpinan yang positif dan mendukung terhadap penerapan manajemen kepala sekolah akan lebih mencapai keberhasilan. Tugas dan tanggung jawab yang pertama dan utama dari pimpinan sekolah adalah menciptakan sekolah yang ia pimpin menjadi semakin efektif, yaitu tercapainya tujuan sekolah secara maksimal. Ini adalah akhir dari presentasi kami. Kami berharap bahwa presentasi ini akan bermanfaat bagi masyarakat umum, baik mahasiswa maupun lainnya. Sekian dari presentasi kelompok 9. Bila ada kekurangan, baik dalam kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.